dia ngaku seorang putra mahkota dari kerajaan apa gitu, tapi karena aku suka sama kamu jadi aku harus melarikan diri. Masuk akal nggak sih? Kalau kalian ingin berteman, buat teman-teman yang ingin kontak dengan saya, mau berteman di mana? Di Facebook atau di Instagram? Silahkan cek kolom deskripsi, saya tuliskan di situ ya. Karena suka pada nanya, saya udah bilang, tapi kalau di bagian akhir suka lupa. Halo teman-teman, sahabat, teman semuanya, para pejuang cinta yang sedang punya hubungan dengan seseorang online di sana. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memberikan 5 tanda untuk mengenali apakah dia itu scammer, penipu, apakah dia itu sungguhan. Karena kita sudah tahu yang namanya scammers atau penipu itu adalah orang yang pura-pura seolah-olah dia menjalin hubungan, seolah-olah dia menyukai kita, padahal dia itu penipu. Itu dulu ya, itu yang namanya scammer. Saya akan menjelaskan lebih jelas lagi karena dalam video kali ini akan lebih sedikit dalam gitu. Kalau video yang kayaknya tahun lalu saya sudah pernah membuat cara mengenali bule yang serius atau bule yang scammer. Nanti saya pasang videonya di sini mungkin. Begini, perlu diingat, tidak semua yang di dalam internet itu scam semuanya. Itu enggak juga ya. Mungkin saya nggak tahu ya, saya belum pernah mengadakan survei, tapi setidaknya mungkin 80%, 90% itu betul-betul orang yang sungguh-sungguh mencari pasangan, mencari calon pendamping, cari suami, cari istri. Itu benar-benar orang. Dan mungkin 10%, 20% nggak tahu juga, tapi masih dalam persentase yang tinggi itu orang yang sungguh-sungguh. Makanya kalau jauh-jauh sebelumnya baru kalian dalam tahap berhubungan masih awal, kita sudah bisa mengenali, jadi kan kesananya lebih enak dan lebih yakin. Oh ini sungguh-sungguh, oh ini bukan scammer ya. Saya akan memberitahukan, gak usah banyak-banyak, 5 tanda-tanda. Ini tanda yang pertama, nomor 1. Saya sudah pernah membuat videonya. Kalau kalian mengenalnya dari DM Instagram atau dari Facebook Messenger, kemungkinan itu 99%, 99,9% itu kemungkinan banyak scammernya. Karena sudah pernah saya bahas, kemarin saya bahas dalam live video saya kemarin, live. Kalau Anda mau cek, kalian cek aja yang kemarin ya, baru kemarin. Itu dan alasannya kenapa saya bisa bilang kayak gitu. Oke, saya nggak akan panjang ngomongin itu, silakan cek video saya yang kemarin. Oke. Tanda pertama, pada waktu Anda sudah mengenal dia, kemudian si dia itu ingin interkoneksi langsung dengan Anda melalui email yang terpisah daripada dating site tersebut gitu. Misalnya Anda kenalnya dari eHarmony gitu ya, tapi setelah kenal dia bilang gitu, nanti ini aja ya kontak-kontaknya melalui ini, misalnya nama dia bla 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 .com, bukan eHarmony lagi. Atau kalau misalnya kenalnya dulu, saya misalnya kenalnya dari christiancafe.com, tapi kemudian dia minta nanti ininya di luar ini aja ya, kita lanjut hubungannya di website yang lain gitu, atau email yang lain. Ini tidak ada masalah sih dia memberikan email pribadinya, cuma masalahnya kalau dia itu scammer, itu dia ingin supaya kalau penipuan dia, apa yang dia lakukan tidak terdeteksi, tidak akan dikenal, tidak akan diketahui oleh website yang resmi gitu kan. Dia melakukannya di luar website yang sekarang terkoneksi. Itu maksudnya. Kalau yang saya bahas kali ini, 5 tanda ini adalah yang
kita kenal melalui dating site atau dating online dating gitu ya. Tanda yang pertama, setelah berkenalan, pada tahap pertama ini dia terlalu cepat dan dia terlalu banyak bicara, terlalu cepat dan terlalu banyak terlalu banyak kata-kata yang berlebihan, terlalu kata-kata yang berlebihan gini. Kamu adalah perempuan yang saya cari-cari. Oh, kamu itu, Anda adalah wanita yang paling cantik. Kemudian, sign nomor 2. Terlalu banyak, terlalu cepat. Terlalu banyak maksudnya terlalu banyak bicara, terlalu cepat mengutarakan. Dalam kalimat dia yang awal-awal saja sudah mengatakan, oh kamu yang paling cantik, kamu orang yang saya perlukan, kamu akan menjadi istri saya akan melamar kamu, dan kamu adalah belahan jiwaku, segala macam, pokoknya oh my honey, my baby, sweetie, kamu begini, kamu begitu, pokoknya sejuta, banyak banget kata-kata berbunga-bunga, terlalu banyak gitu ya, terlalu banyak dan terlalu cepat dia mengutarakan. Itu adalah tanda nomor 2. Karena kalian sudah tahu kan, sebuah hubungan yang wajar, segala sesuatu itu harus dibangun secara pelan-pelan dan pakai proses ya. Kalau dia tiba-tiba seperti itu, dia kepingin gitu ya, kita sudah langsung kena hatinya supaya kita ada membangun emosi. Jadi kita kayak udah, wah kayak gimana, kita udah berbunga-bunga sekali, ada keterikatan emosi dengan dia gitu. Dia mau membangun itu, tapi ini perlu dicurigai karena ini nggak normal, ini kan nggak wajar gitu ya. Tanda nomor 3. Selanjutnya, pada saat kita ingin berbicara, pada saat kita ingin call ya, menelpon, kita pengen video call, FaceTime, dia tidak ingin ditelepon, dia tidak ingin video call, dia tidak mau. Sepertinya dia kok kayak menghindari gitu, tidak mau melakukan yang kita minta. Misalnya, ayo kita video call, kita lihat face to face gitu, dia tidak mau. Kenapa? Yang namanya penipu, dia kan berusaha sebisa mungkin menjaga jarak gitu ya. Jangan sampai aku ketahuan aslinya, mukanya itu sebetulnya nggak kayak yang di foto dia. Ini juga indikasi, karena pada hubungan yang normal, namanya orang sedang pendekatan atau approaching pendekatan, hubungan yang normal itu kan pasti kita selalu kepingin telepon, kita kepingin video call, kita kepingin ada kemajuan gitu kan, ada progres, hubungannya makin deket. Nah, kalau scammer itu kebalikannya. Kalau dalam hal ini jangan sampai aku ketahuan. Ini indikasi 3 tadi ya. Tidak mau video call, tidak mau dihubungi, dia nunda-nunda, yang teleponnya hilang lah, yang kameranya rusak lah. Oke, itu sudah tidak masuk akal kan? Sekarang jadi membawa kita kepada tanda nomor 4. Tanda nomor 4 ini adalah dia mulai membangun cerita atau ngasih gambaran atau bikin kayak drama gitu ya. Misalnya dia cerita sesuatu yang dia sedang melakukan traveling, dia lagi dia sedang bepergian misalnya kemana, ke Eropa, di keramaian, tiba-tiba katanya nggak sengaja atau kayak gimana, tiba-tiba tasnya kecopetan. Nah, padahal di situ kan ada dompetnya, ada paspornya, ada segala macam. Dia bilang, aku jadi nggak bisa apa-apa. Aku mau kemana ini, mau minta tolong. Atau dia menceritakan drama yang lain gitu ya. Bisa aja, misalnya dia bilang, aku kan punya anak saya itu sakit dan dia membutuhkan operasi, jadi aku harus mempersiapkan aku butuh biaya, sekarang aku dalam kesulitan, bla bla bla. Atau apalagi misalnya lagi ya, kalau dia itu tentara, misalnya dia ngakunya tentara atau army gitu ya, saya ini sedang terjebak di medan perang sehingga
terjebak di medan perang. Maksudnya aku sedang terjebak di daerah yang nggak bisa keluar, sehingga saya kehabisan biaya, nggak ada uang, sementara kiriman dari kesatuannya belum datang. Nah, pokoknya dia bikin drama. Atau lagi misalnya lagi ya, dia ngaku seorang prince gitu, seorang putra mahkota dari kerajaan apa gitu, tapi karena aku suka sama kamu jadi aku harus melarikan diri. Masuk akal nggak sih? Melarikan diri keluar dari kerajaanku, jadi sekarang saya nggak punya apa-apa, nggak ada sama sekali uang atau apa. Apalagi saya kerja di offshore gitu, penambangan lepas pantai gitu, dan sekarang ini mesinnya rusak, jadi kita belum ada kapal yang menjemput, jadi saya butuh pertolongan. Pokoknya drama apa aja ya, pokoknya drama. Kalian mulai mikir nih, kalau ada nih kalian juga sedang hubungan kayak gini nih, ini adalah indikasi scammer, penipu. Karena nanti ujung-ujungnya setelah drama macam-macam itu tadi, dia nanti akhirnya akan minta pertolongan kepada kamu. Tolong, saya dikirimkan uang, misalnya ya berapa gitu kan, $1.000, $500, atau berapapun itu. Nanti kalau begitu saya pulang, nanti begitu saya mendapatkan kembali ini surat-surat saya, nanti saya ganti 2 kali lipat. Ini pasti. Pokoknya ujung-ujungnya nanti minta tolong gitu loh, supaya kalian mengirimkan uang gitu. Tahu kan modusnya? Nah, ini akan membawa kita kepada nomor 5 ya, ke nomor 5. Bentar. 5-nya adalah kalian akan disedot emosinya, kalian akan dibuat kayak yang merasa bersalah gitu loh. Aduh, gimana ya, kalau aku nggak bantuin, nggak ada lagi orang yang dia bisa minta tolong, dan dia kan katanya nanti pasti mau balikin lebih daripada bersekian kali lipat, dan dia nanti akan datang ke negara kita, bla bla. Pokoknya dia membuat mengontrol kita, emosi kita, supaya kita kayak yang nggak ada pilihan, mau nggak mau aku harus bantu, aku harus ngirimin gitu. Nah, kalau sudah di sini, ini artinya kalian sudah kena gitu loh. Jadi kalian harus sadar, ini scammer. Ingat ya, dia tuh bukan siapa-siapa, kalian belum pernah ketemu. Dan dia itu melakukan hal yang sama ke semua orang juga gitu. Jadi jangan mau mengaduk-aduk emosi, mengontrol kalian, membuat kayak yang nggak bisa, gimana ya aku kalau ini nanti gimana. Nggak, udah itu jelas-jelas scammer. Oke? Jadi bener ya teman-teman, bener ya nih para sahabat, kalau kalian ada di dalam situasi seperti itu sudah jelas itu kalian sedang berhubungan dengan scammer, dengan penipu. Oke? Karena indikasinya di awalnya dia sudah menceritakan, dia sudah ngasih gambaran kamu bahwa dianya itu adalah seorang yang misalnya punya jabatan dalam tentara, dia seorang dokter, dia seorang lawyer lah, dia seorang insinyur yang bekerja di tambang lepas pantai lah. Pokoknya dia menceritakan pekerjaan yang hebat-hebat dengan penghasilan yang tinggi segala macam, tapi sekarang dalam keadaan kesulitan yang membuat kamu harus ngirim, membantu, ngasih uang. Dan kalau tidak, masa iya, kamu kan orang yang aku harapkan, cuma kamu yang mengerti, dan kamu akan menjadi istriku nanti. Pokoknya begitu aku sampai rumah pasti aku kembalikan uangmu 2 kali lipat, jangan khawatir segala macam ya. Ini udah, pokoknya gambarannya gitu. Dia orangnya hebat tapi ada dalam masalah gitu kan, terus minta kita membantu. Ingat sekali lagi,
jangan pernah kirimkan apa-apa ke orang yang belum kalian kenal. Terutama kalau kalian sadari ya, tadi kan udah FaceTime, video call nggak mau, teleponan nggak mau, segala macam nggak mau. Padahal dia udah nanya-nanya tentang kita, dan kita sudah menceritakan tentang siapa kita gitu kan, udah ngasih tahu kita. Sementara pengetahuan kita tentang dia itu terbatas sekali. Dia cuma ngomong dia seorang lawyer, dia dengan penghasilan sekian besar, tapi kita nggak terlalu ngerti apa-apa. Nah, kalau udah tanda-tanda kayak gitu, kelihatan sekali ini adalah warning, ini peringatan bahwa dia itu scammer. Berarti kan dia tidak mau, namanya juga scammer, jangan sampai ketahuan identitasnya kan. Dia seminim mungkin ngasih identitas ke kita. Kalau perlu semua identitas dia tuh palsu semua kan. Saya pikir udah 5 ya, saya kira udah 5 tadi. Oke. Nah, sekarang begini teman-teman, kalau kalian dari 1 sampai 5 ini minimal kalian mengenali ada 1, 2, 3 atau 2 atau berapa, ini sudah warning ya, sudah warning. Apalagi kalau kelima-limanya ini sudah cocok tanda-tanda yang saya sebutkan tadi. Jelas banget, udah itu adalah scammer, udah dilupakan ya. Oke, buat teman-teman, kalau kalian merasa nih punya hubungan semacam itu, boleh deh share sama saya. Silahkan kalian share, tuliskan di komen. Atau kalau misalnya suka ya yang seperti yang sudah teman-teman itu suka segan mau cerita, malu juga gitu ya, malu kok sampai ketipu kayak gitu kan ya. Oke, boleh, silahkan hubungi saya, kontak saya di saya taruh di kolom deskripsi media sosial saya. Kita curhat, silahkan curhat di situ. Jadi jangan sampai di era teknologi kayak gini, di zaman sekarang yang sudah maju seperti ini, masih ada kita tertipu kayak gitulah. Itu sudah modus lama, tapi jangan mau kita perasaan kita dikontrol oleh scammer. Sudah, delete aja, buang ke kotak sampah. Terus jangan berkecil hati, meskipun di dunia online tetap ada kan, tetap ada yang sungguh-sungguh real ya, ada gitu loh. Artinya begini, maksudnya gini, kalau kalian sudah pernah ya misalnya ya kecopetan gitu di jalan, kecopetan waktu lagi naik bis kota, kan bukan berarti kita jadi takut nggak berani pergi ya kan, atau aduh takut lah aku nggak mau naik bis kota lagi soalnya dulu pernah kecopetan. Bukan berarti kayak gitu kan, nggak berarti setiap bis kota tuh pasti kita akan mengalami lagi kan ya, enggak, kita kan lebih berhati-hati kan, begitu teman-teman. Oke, video saya sampai segini dulu, sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Semoga kalian lebih waspada. God bless.